Dan yang itu yang cari dukungan itu dengan melakukan kejahatan ilmiah, dia itu membatalkan nasabnya Wali Songo. Ya, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, dan Sunan Kiri. Ini yang pongkol nasabnya itu adalah Sayyid Soleh, putra ke-11 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Katanya mereka di dalam buku tersebut itu tidak ada kitab sezaman yang menerangkan bahwa Sayyid Soleh itu putra dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan redaksi yang mereka nukil dari pernyataan Ibnu Najjar. Iya, tapi yang membuat saya berpendapat bahwa mereka itu melakukan kejahatan ilmiah, redaksi yang mereka salin dipotong. Nah, ini nggak kejahatan ilmiah. Iya. Jadi redaksinya itu nggak lengkap. Hanya diambil yang awalnya sesuai saja. dengan kebutuhan saja, mereka. ya. Jadi mereka tuh ini ya, ini ya yang mereka ambil ya. Ini kan kita ambil dari kitab Mukhtasar fi Ulumiddin. Nah, setelah kita cocokkan pernyataan Ibnu Najjar yang mereka jadikan argumentasi dalam bukunya itu, ini terpotong. Terpotongnya begini, mereka hanya menyebutkan ya, qala Ibnu Najjar fi tarikhihi. Ibnu Najjar menyebutkan di dalam kitab tarikhnya, sami'tu Abdul Razzaq Ibnu Syekh Abdul Qadir Al-Jaili yaqulu wulida liwalidi tis'atun wa arba'una waladan wa sab'atun wa ishruna dzakaron wa isnatani wa ishruna bintan. Udah segitu aja yang diambil secara global. Jadi di situ kan menjelaskan bahwasanya Ibnu Najjar mendengar langsung dari putra Syekh Abdul Qadir Jailani yang bernama Abdul Razzaq bahwasanya ayahnya yang bernama Syekh Abdul Qadir itu punya anak laki-laki perempuan 49 orang anak. Gitu. Nah, kemudian di antara 49 anak itu ya 20 laki-laki dan 12 perempuan. 20 laki-laki dan 12 perempuan. 32. Ya, walakin lam yabik lahu minhum siwa 13 dzakaron. Nah, tapi yang tersisa itu hanya 13 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian dijelaskan di kitab itu nama-namanya itu semua dari mulai Abdul Wahhab, Abdullah gitu kan, Abdul Razzaq sampai menyebut Sayyid Soleh yang ke-11. Gitu loh. Nah, penyebutan itu sama mereka nggak dilanjutkan, Kiai. Jadi dipotong. Padahal Sayyid Soleh tertulis anak nomor 11 jelas itu. Ini saya kutip dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri, namanya Mukhtasar fi Ulumiddin. Ibnu Najjar juga mengutip dari sini, gitu, dari putranya yang bernama Abdul Razzaq, gitu. Nah, sehingga inilah yang disebut oleh Kiai Ja'far Shodeh Fauzi kejahatan ilmiah, gitu loh. Jadi kalau saya rangkum gini, berarti penulis Lobito Alawiyah itu menyatakan bahwa Sayyid Soleh bukan anaknya Syekh Abdul Qadir. Tidak terverifikasi. Sebagai keturunannya, sebagai putra Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdasarkan kitab sezaman yang tidak menyebutkan itu. Padahal ada kitab sezaman yang mereka katakan tidak menyebutkan itu adalah kitabnya Ibnu Najjar. Padahal ketika kita cross check, Ibnu Najjar menyebutkan semua sampai Syekh Soleh gitu loh. Ini kan kejahatan ilmiah gitu. Dan bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu masyhur dengan sebutan Abu Soleh. Kenapa? Karena setiap menghadiri acara itu yang selalu dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah Sayyid Soleh, pongkol nasabnya Wali Songo. Dan menurut saya aneh bin ajaib ya kalau kiai-kiai khususnya para keturunan Wali Songo itu masih mendukung mereka. Ada apa ini kan gitu. Jadi perlu diterapi, shock terapi biar sadar. Terapi tegangan tinggi ya. Karena gini mungkin Kiai, karena Wali Songo itu Kiai dari jalur putra kesayangannya Syekh Abdul Qadir Kiai. Jadi mereka iri gitu loh. Itu makanya kan ajaibnya Gus, kok kiai-kiai masih mendukung mereka. Ada apa kan gitu. Ajaib kan Mas Riki? Ya, ajaib. Bukan ajaib, ada kebodohan. Apa ada fulus di situ? Diperjelas oleh Gus Fuad. Padahal kalau kita lihat ya, semua kitab manakibnya Syekh Abdul Qadir, baik yang dari luar maupun dalam negeri, itu semuanya ketika menyebutkan Syekh Abdul Qadir itu dengan kunyah Abu Soleh.
Kenapa? Ya seperti yang Kiai Ja'far jelaskan tadi, karena memang Said Soleh ini adalah anak yang paling dikenal oleh seluruh masyarakat dan jamaahnya Syekh Abdul Qadir, karena memang sering dibawa kemana-mana, sehingga bolehlah dikatakan anak kesayangan gitu ya, gitu. Dan itu pongkol nasab daripada Wali Songo, diantaranya Sunan Giri, Sunan Kudus, dan Syarif Zain Abdul Qadir Sunan Gunung Jati II, gitu. Berarti apa namanya itu penulis Robito Alawiyah itu cari teman kalau tadi istilahnya. Iya, cari teman. Bahwa Said Soleh itu tidak terverifikasi sebagaimana Ubaidillah begitu. Betul. Padahal kasusnya beda ini. Beda. Bukan tidak terverifikasi, tapi mereka menghilangkan itu. Makanya disebut kejahatan ilmiah. Dari situ aja kita bisa lihat moral ilmiahnya bagaimana. Ya, gitu kan, betul. Semoga masyarakat bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang salah melalui buku ini ya nanti ya. Ya, makanya kan rencananya itu kami dengan Kiai Ja'far Shadiq Fauzi dan Kiai Abdul Ghalib Syahuri itu mau mencetak buku ini 1000 eksemplar itu kita bawa kepada para kiai. Jadi kita sowan kepada para kiai, kita hadiahkan buku itu, kan 2 ya. Ketidakabsahan nasab Ba'alawi, 1 yang membantah buku keabsahan Ba'alawi tadi, yang kedua itu hikayat Israiliyat Yahudi versus khurafat Ba'alawi. Karena apa? Karena kiai-kiai itu nggak tahu, Gus. Isi dari kitabnya Ba'alawi itu seperti apa nggak tahu mereka. Nah, ketika beberapa kiai kita kasih tahu, ternyata mereka memang betul-betul nggak tahu dan kaget dengan itu. Akhirnya apa? Berbelok ikut meneliti. Salah satunya ada temannya Kiai Ja'far Shadiq Fauzi ini, yang dulunya mereka itu tidak percaya dengan kita. Ketika dijelaskan oleh beliau tentang kitab-kitabnya Ba'alawi, ini bukan oknum, ini ajaran karena ada di kitabnya, gitu loh. Akhirnya kan sampai gimana itu, Kiai? Ya, ketika ini, jadi orang-orang Madura yang sudah terdoktrin, biasanya ketika kita menjelaskan kepada mereka tentang kebenaran nasab ini, kurang begitu tertarik. Kenapa? Karena sudah terdoktrin dengan kata-kata jangan membahas nasab, membahas nasib aja, kan gitu. Nah, kalau kita tidak membahas nasab, pasti nasib kita tidak akan pernah berkah. Kenapa kalau seperti itu? Ya, kita kembali kepada hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Jadi kita diperintahkan untuk belajar nasab agar kita bisa bersilaturahmi. Dan dari silaturahmi ini akan mendapatkan 2 keberkahan. Keberkahan dan kesuksesan usia, keberkahan dan kesuksesan harta. Nah, bagaimana mungkin kalau kita tidak membahas nasab, kita bisa membangun nasib kita, kan seperti itu. Apalagi nasab sekarang digunakan untuk menindas nasib orang lain. Betul. Nasab harus dibahas. Karena itu ya harus dibahas. Dan yang kedua, kebanyakan mereka itu tidak tahu terhadap hurufat penyimpangan akidah yang selama ini menyandra dan menjajah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya menghalalkan sesuatu yang mungkar. Itu ada di kitab Unusus Sa'adah. Ahmad Al-Habsyi, ya, putranya Khul Solo. Ya, Ahmad Al-Habsyi itu takut tidak tahu gitu. Harus diperjelas. Jadi ketika keluar di jalan ketemu dengan cewek ya atau perempuan, remas-remas itu ya. Bahkan katanya di depan suaminya. Iya. Waduh, kalau di Madura ini bisa dibacok. Kalau bini orang di remas-remas itu masih. Iya. Ini kan berarti menghalalkan sesuatu yang mungkar. Baik dalam agama walaupun dalam pemerintahan nggak boleh remas-remas punya orang. Tapi berkah ya katanya ini. Bukan hikmahnya katanya mengeluarkan syahwat zina. Ya betul. Iya, itu berkahnya betul, itu iya. kan. Nah, Bisa nguntap nanti. Itu secara apa? Syariat. Terus secara akidah katanya leluhur mereka itu pernah diberi jabatan oleh Allah ini, seolah-olah ini pijinya Allah gitu, piji kalau di bupati ya. Jadi mulkuka katanya, kerajaanku adalah kerajaan kamu. Tusarrifuha kaifa syi'ta. Jadi kamu menggunakan terserah kamu. Bahkan katanya urusan mati dan hidup diurus oleh Ba'alawi. Oleh Ba'alawi. Iya.
kalau mereka benar-benar diberi perintah yang seperti itu, kenapa klan mereka banyak yang mati? Iya, secara logika ya kan, sebenarnya kan kalau klannya ya kasih hidup sampai 200 tahun, 500 tahun ya, yang lain matiin semua. Biarin dunia ini ya cuma mereka kan gitu. Jadi nggak usah susah payah melakukan gerakan kudeta terhadap presiden. Kalau saya tidak mau. Gitu Mas Riki. Oleh karena itu kami dengan Gus Hasan dan tim ini sekaligus menulis 2 buku. Iya. Buku pertama Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi. Buku kedua Hikayat Israiliyat Yahudi versus Khurafat Ba'alawi. Nah, saya tertarik yang buku kedua dulu nih. Iya. Itu kan ada versus tuh bahasanya. Berarti nanti akan ditampilkan kisah Israiliyat dengan kisah Ba'alawi. Kemudian dikomparasi. Iya, betul. Jadi isi buku itu ya kurang lebihnya, pertama ini kan kitab-kitabnya Ba'alawi ini kan banyak khurafat-khurafatnya, tapi dibantah oleh mereka ini karomah. Karomah itu sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal. Tapi perbedaan antara khurafat dengan karomah itu kan beda jauh gitu kan. Maka di buku itu kita jelaskan nih definisi mukjizat seperti apa, definisi karomah seperti apa, definisi khurafat seperti apa, kan gitu. Nah, karena begini, menurut paham kami ya, karomah itu adalah warisan dari mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, atau karomah itu secara umum adalah warisan dari mukjizatnya para nabi gitu. Nah, di buku itu kita kasih contoh seperti misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika beliau itu diminta untuk menghidupkan orang mati yang sudah 600 tahun meninggal karena ditantang oleh orang Nasrani kan. Apa hebatnya Muhammad nabi kamu? Kalau nabi saya nih, Nabi Isa nih, bisa menghidupkan orang mati. Muhammad tidak ada sejarahnya menghidupkan orang mati, mukjizatnya kan gitu. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau seumpamanya saya bisa, apakah kamu mau beriman kepada Muhammad? Ya silahkan kalau emang bisa gitu. Nah, karena mungkin pemikiran orang Yahudi nggak mungkin, nabinya aja nggak bisa, apalagi bukan nabi kan gitu. Ya sudah, sekarang kita ke kuburan mana? Tunjuk sama kamu, makam leluhur kamu yang mana yang mau saya bangunkan gitu kan. Akhirnya ditunjuk, singkat cerita bangunlah itu dengan izin Allah ya, tentunya. Akhirnya orang Nasrani itu percaya, berimanlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya menjadi pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya di sini sesuai karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu yang termaktub dalam kitab Nurul Burhan itu sesuai dengan definisi karomah, di mana karomah itu tujuannya adalah untuk menguatkan syariatnya para nabi, termasuk diantaranya syariat Kanjeng Nabi Muhammad, gitu kan? Sehingga orang Nasrani tadi beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan menjadi pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, dari mana Syekh Abdul Qadir ini mewarisi karomahnya bisa menghidupkan orang mati? Ya mewarisi mukjizatnya Nabi Isa. Nah, sekarang pertanyaan saya, lah khurafat-khurafatnya Ba'alawi yang mereka anggap karomah ini menguatkan syariat yang mana? Terus mewarisi mukjizat Nabi yang mana? Kan gitu. Contoh misalkan Mi'raj 70 kali sehari semalam pakai muqaddam. 70 kali sehari semalam. Padahal dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada satupun Nabi yang dikasih keistimewaan mukjizat Mi'raj kecuali Nabi Muhammad. Dan itu pun membuahkan hikmah sholat 5 waktu. Lah fakih muqaddam ini 70 kali sehari semalam ini apa yang didapat dia? Nyamuk-nyamuk tadi. Dapat medali jalan santai.